Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah Isra Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim ya, tahu, mengerti ya, paling tidak kita mengetahui ya, pernah membaca tentang peristiwa atau kejadian daripada Isra Mi'raj yang dialami ya, oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah yang pertama mengenang sejarah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kemudian menuju Masjidil Aqsa yang berada di Madinah. Kemudian dari Madinah Masjidil Aqsa langsung ya, ke atas ya, menembus langit ke Sidratul Muntaha. Nah, kita setiap tahun kita mengenang ya, artinya bahwa dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi Isra wal Mi'raj ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu wasami'ul basir. Nah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya, memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Madinah ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa langsung ya, menembus langit ya, yang di atas sampai ke Sidratul Muntaha ya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima apa? Untuk menerima
perintah sholat ya. Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui wahyu ilahi ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firmannya ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah yang namanya sholat ini ya, adalah perintah yang paling utama di dalam ibadah-ibadah yang lain ya. Oleh sebab itu sholat ini ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Nah, hadirin yang berbahagia, itulah hikmah yang pertama mengenang peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita sudah mengenang mengingat kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kemudian hikmah yang kedua yaitu menuntut kita ya, atau mengajarkan kepada kita, yaitu untuk senantiasa beriman ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya ya kepada Allah dan Rasulnya, percaya segala sesuatu ya, kejadian atau peristiwa ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Coba kita bayangkan hadirin semua ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perjalanan ya, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Madinah, kemudian langsung menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap, dalam waktu semalam. Tuh bayangkan, kalau menurut nalar manusia ya, menurut akal normal manusia kayaknya tidak mungkin ya kan. Tetapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin ya. Allah berfirman di dalam surat Yasin itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Sesungguhnya apa yang menjadi kekuasaan Allah, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, Allah hanya berkata kun fayakun ya, maka terjadilah. Nah, disinilah dulu peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak ada seorang pun yang percaya kepada peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada seorang sahabat yang percaya dan pertama kali ya, percaya atas kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Siapakah beliau itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Sahabat Nabi yang pertama kali ya, Khulafaur Rasyidin yang pertama kali yang percaya atas peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim ya dituntut ya, untuk percaya, untuk kita beriman ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, adanya Allah dan Rasulnya, kemudian peristiwa atau kejadian yang terjadi atas kekuasaan Allah, itu kita harus yakin, harus percaya, harus beriman ya,
kemudian ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus juga beriman, percaya. Walaupun itu gaib adanya, ya. Allah juga nggak nampak, ya kan? Kita juga nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau itu memang sudah perintah Allah, kehendak Allah, ya. Apalagi peristiwa ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama tadi, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak percaya atas peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita tidak percaya dengan adanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, setelah kita percaya kepada Allah, maka hikmah yang ketiga tidak hanya kita percaya kepada Allah. Hikmah yang ketiga yaitu kita wujudkan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah Allah apa yang terutama yang di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu apa? Mendirikan sholat, menjalankan sholat, melakukan sholat, mengerjakan sholat, ya. Karena apa? Karena kalau perintah sholat ini secara langsung, ya, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berarti betapa pentingnya, ya, yang namanya perintah sholat dalam kehidupan kita, ya. Di antaranya sholat itu sebagai tiang agama, hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. As-sholatu imaduddin, ya. Fakot akomaha fakot akomadin, wa man tarokaha fakot hadamadin, atau faman akomaha fakot akomadin, waman hadamaha fakot hadamaddin, ya. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti barang siapa yang mengerjakan sholat berarti adalah menegakkan tiang agama. Inna sholata as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Barang siapa faman akomaha fakot akomadin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agamanya. Waman tarokaha, ya. Atau waman taroka, atau waman fahadama, ya, fakot hadamadin, faman hadamaha, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, waman tarokaha fakot hadamadin, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya. Nah, seperti ini, ya. Berarti sholat ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Selain daripada itu, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dirikanlah sholat. Sungguhnya sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, berarti sholat itu sebagai apa?
sebagai tameng dalam kehidupan kita. Kalau sholat kita benar, sholat kita baik, ya, akan menjadi benteng ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, terhindar dari perbuatan tercela, terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Nah seperti itu. Kalau kita menjalankan sholat namun masih melakukan perbuatan yang jahat, berarti harus kita kontrol kembali ya, kita evaluasi kembali sholat-sholat kita. Sudah baikkah sholat-sholat kita? Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan itu akan menjadi benteng dalam kehidupan kita. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti menjadikan diri kita orang-orang yang baik ya. Kemudian diantara yang lain, sholat itu sebagai penghambaan diri kita kepada Allah ya, atau pertandaan ya, diri kita menyembah kepada Allah ya. Tanda kita menyembah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan ya. Selain kita menyembah kepada Allah, Allah sebagai tempat bergantung kita, Allah tempat meminta kita ya, sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya perintah sholat dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan perintah sholat ini kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang penting ya, hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita ambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bahagia, beruntung di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.